おしゃべり Chit Chat. Minasan guys, welcome back di channel Osaberi Cicet. Ketemu lagi dengan saya Daisuki. Minasan guys, di Osaberi kali ini saya masih ngebahas anime Decadence, tepatnya episode kedua. Episode ini berjudul Sprocket dan tayang perdana tanggal 14 Juli 2 bulan lalu. Dan di luar dugaan Minasan guys, di episode ini kita langsung fokus ke masa lalunya Kaburagi. Episode ini dibuka sesaat setelah battle dengan Gadol di episode 1 selesai. Para tanker di sini dipenuhi suasana suram karena kerusakan yang cukup parah dan juga banyak korban. Instrumen bagpipe dan juga tangisan mengiringi pemakaman tanker yang gugur. Tapi Minasan guys, para tanker ini tidak tahu kalau duka yang mereka alami ini cuma bagian dari sebuah sarana rekreasi bernama Decadence. Ya, di episode 2 ini langsung diungkap bahwa Decadence ini ternyata aslinya adalah sebuah fasilitas raksasa untuk menghasilkan kesenangan. Decadence dikelola oleh perusahaan besar bernama Solid Quake dan lokasinya mencakup seluruh benua Eurasia. Jadi benteng bergerak, para tanker, dan Gadol kemungkinan cuma fasilitas dari Decadence ini. Guys, makhluk aneh di akhir episode 1 ternyata adalah semacam robot yang punya akal. Mereka menjadi player di dalam Decadence dengan mentransfer kesadaran ke dalam sebuah avatar. Tapi Decadence ini ada di dunia nyata Minasan guys, dan avatar mereka terbuat dari darah dan daging. Avatar ini bisa dikustomisasi sesuai dengan selera para robot tersebut. Yap, Minasan guys, kalian sudah bisa tebak? Avatar ini adalah para Gears. Jadi di episode ini terjawab sudah kenapa penampilan fisik Gears itu berwarna-warni. Minasan guys, fasilitas Decadence ini dibuat dan dikelola oleh sebuah perusahaan bernama Solid Quake. Perusahaan ini menggunakan sebuah sistem otomatis yang diwakili oleh entitas bernama Fugin dan Munin untuk mengawasi pengelolaannya. Sistem ini terbilang cukup sadis karena akan langsung mengeksekusi segala hal yang mereka nilai tidak layak atau menyimpang, baik dari segi player ataupun dari para tanker. Nah, di dalam Decadence ini para player bisa berlomba-lomba berburu Gadol dan menaikkan peringkat mereka untuk menjadi top ranker. Para top ranker nantinya bisa menikmati fasilitas mewah yang disediakan oleh perusahaan Solid Quake, seperti mendapat kediaman pribadi, akses dan auction berkualitas tinggi, dan lain-lain. Tapi Minasan guys, menjadi top ranker tidaklah gampang, karena di dalam Decadence kalau avatar gear mereka tewas, avatar tersebut tidak bisa dihidupkan kembali dan para robot ini harus mengulang dari awal dengan avatar baru. Flashback ke 7 tahun yang lalu, Kaburagi ternyata merupakan salah satu dari top ranker yang cukup disegani karena skillnya. Di episode 2 ini kita juga diperkenalkan dengan 3 karakter baru. Ada Donatello dan Turki yang adalah top ranker nomor 3 dan nomor 7. Dan ada Mikey, top ranker nomor 28 yang merupakan pendatang baru yang sedang naik daun. Pada masa jayanya itu, Kaburagi selalu membentuk tim bersama mereka. Kaburagi juga sepertinya sangat tertarik melihat perkembangan Mikey dan terlihat selalu mengawasi Mikey. Saat itu beredar sebuah rumor tentang adanya program limiter yang bisa meningkatkan kemampuan gear dengan pesat, tapi dengan resiko kerusakan fisik yang diterima Gears akan berdampak langsung ke playernya. Mikey yang perlahan berhasil masuk ke top ranker posisi 9,
perlahan-lahan merasa kehilangan kepercayaan diri karena sejak saat itu dia tidak menunjukkan perkembangan yang pesat. Saat Mikey tahu bahwa Kaburagi punya informasi tentang cara menggunakan limiter, si Mikey langsung memohon-mohon kepada Kaburagi untuk diberitahu caranya. Mikey yang sudah menikmati kehidupan sebagai top ranker takut kalau dia mengalami penurunan dan harus terpeleset dan akhirnya suatu saat dijadikan scrap. Melihat Mikey yang memohon-mohon seperti itu, Kaburagi akhirnya terpaksa memberitahu cara untuk memakai limiter. Sialnya nih minasan guys, setelah memakai limiter itu, Mikey dideteksi oleh Munin. Tanpa ampun, sistem pun langsung mengeksekusi Mikey dengan hukuman strum sampai tewas dan dia langsung dijadikan scrap. Hal ini memicu baku hantam di antara para tanker dan sistem pun akhirnya membubarkan daftar top ranker ini karena menganggap telah terjadi bug atau penyimpangan karena salah satu anggota top ranker menggunakan program ilegal. Donatello dan Turki dikirim ke pusat rehabilitasi karena menolak keputusan sistem. Sementara Kaburagi ditangkap oleh Hukin dan diberikan tugas baru untuk berbaur dengan tanker sebagai tanker perbaikan armor di siang hari, dan dia akan menjadi kolektor di malam hari untuk mengambil chip dari para tanker yang dianggap menyimpang. Kaburagi tidak berdaya dan menerima keputusan sistem tersebut. Kaburagi merasa dirinya sangat bersalah dan merasa sangat pengecut karena dia tidak berani melawan keputusan sistem. Kaburagi pun memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi Oxon. Kaburagi ingin mempertahankan sedikit kehendak bebas yang dia punya dan dia ingin memutuskan sendiri untuk mati tanpa harus diatur oleh ketentuan sistem. Kembali ke masa sekarang, Natsume yang sudah melihat horornya medan pertempuran tetap bertekad kuat untuk bergabung ke The Power dan memohon-mohon ke Kaburagi untuk dilatih olehnya. Kaburagi yang saat itu sudah hampir kehabisan energi tetap tidak bergeming dan menghiraukan Natsume. Di hari yang sama, di malam hari, Kaburagi mendapat tugas untuk mengkolek sebuah chip dari seorang tanker. Nggak disangka saat melakukan penarikan chip ini, Kaburagi malah dipergoki oleh Natsume. Tapi minasan guys, konyolnya di sini Natsume malah mengira Kaburagi sedang merampok salah satu tanker yang sedang mabuk. Natsume yang mengira Kaburagi sedang ada kesulitan keuangan dengan polosnya menceramahi Kaburagi untuk tidak gampang menyerah dan malah meminjamkan uang miliknya. Spontan saja Kaburagi yang sudah panik malah tertawa terbahak-bahak dan dibalas dengan respon yang lucu dari Natsume. Setelah kejadian itu, Kaburagi yang merasa janggal kembali ke kamarnya di Solid Quake untuk mengecek kejadian tadi. Seharusnya biarpun Natsume salah mengira kalau ada tanker yang memergoki aktivitas agen kolektor itu, sistem harusnya segera mendeteksi dan langsung mengeksekusi tanker yang memergoki tersebut. Kaburagi yang mencari data tentang Natsume kaget saat tahu bahwa sistem ternyata menganggap Natsume ini sudah meninggal sejak dia masih kecil. Keadaan Natsume ini layaknya sebuah bug yang tidak terdeteksi oleh sistem dan berhasil eksis tanpa merusak tatanan sistem yang ada. Mengetahui fakta ini, Kaburagi seperti mendapat kembali dorongan hidup. Kaburagi pun memutuskan untuk melanjutkan hidup dan melatih Natsume. Kaburagi ingin menyaksikan nilai dari bug di dunia ini melalui perkembangan Natsume. Episode 2 ditutup dengan Kaburagi yang mengajak Natsume untuk mengunjungi markas para Gears. Well, minasan guys, itu dia tadi bahasan tentang episode kedua dari anime Decadence.
Menurut saya sebuah episode yang sangat mind-blowing karena langsung nembak ke inti dari permasalahan di dunia dekadens ini. Biasanya untuk anime sejenis, fakta-fakta seperti ini baru diungkap di pertengahan seasonnya. Sedikit fakta yang diungkap juga tentang makhluk robot ini. Sepertinya makhluk robot ini perlu mengkonsumsi okson dan juga melakukan reboot secara berkala agar bisa terus berfungsi dengan normal. Dari yang saya lihat dari Kaburagi, sepertinya makhluk robot ini punya rata-rata masa operasional selama 175 tahun. Dan setelah masa operasional mereka selesai, mereka akan dibongkar menjadi scrap dan intinya akan diambil kembali oleh perusahaan Solid Snake. Lalu ada lagi fakta kalau ternyata tanker atau manusia di dekadens ini tanpa mereka ketahui ditanami sebuah chip di masing-masing individu dan sistem menggunakan chip ini untuk mengawasi perilaku mereka. Jadi baik para manusia ataupun para robot ini, kalau sistem menganggap mereka mengalami penyimpangan akan langsung dieksekusi. Satu hal yang saya suka di episode ini, pas di awal saat diungkap fakta bahwa dekadens ini adalah fasilitas hiburan dan bam langsung openingnya dimainkan. Hal itu terus terang membuat saya merinding guys. Opening dan endingnya sendiri bagus guys, jadi ini calon masuk playlist musik saya. Jadi saya sudah nggak sabar untuk ngelanjutin ke episode 3. Guys yang udah nonton, kalian mungkin bisa tulis di komentar gimana menurut kalian tentang episode 2 nya ini. Tapi saya mohon jangan kasih spoiler ya, soalnya saya pengen menikmati anime ini dengan full. Jadi segitu saja untuk Osaberi kali ini guys. Sampai jumpa di Osaberi selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya kalau kalian belum, supaya kalian tidak ketinggalan Osaberi selanjutnya. Ja, minasan guys, Daisuki out, matai masho.